Gus Miftah akhirnya minta maaf kepada penjual es teh, namun tak ngaku salah. Utusan khusus Presiden, Miftah Maulana akhirnya minta maaf kepada penjual es teh yang dimakinya saat acara Magelang bersolawat. Namun demikian, meski Miftah meminta maaf, Miftah terlihat tidak mengaku salah dan menyebut kelakuannya tersebut hanya bercanda. Seperti diketahui, Miftah Maulana tengah disorot setelah videonya viral mengolok-olok pedagang es saat acara perhelatan Magelang bersolawat. Ucapannya soal "goblok" kepada pedagang es pun menuai kecaman hingga Partai Gerindra mendesak agar utusan khusus Presiden itu segera meminta maaf. Miftah Maulana akhirnya mendatangi rumah Sunaji di Dusun Gesari, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Grabak. Miftah Maulana terlihat duduk bersama sambil merangkul Sunaji, menyampaikan permintaan maaf atas aksinya. Pendakwa berusia 43 tahun itu mengaku hanya bercanda dan tak berniat menyakiti hati pedagang kaki lima. Ke Jakarta mau ikut Kang, karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Sunaji penjual es viral. Beliau ini sering banget ikut ngaji, sehingga yang saat itu niatnya guton tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu abang minta maaf kepada Kang Sun. Pendapatmu piye dengan orang-orang? Ujar Miftah Maulana kepada Sunaji. Melansir dari Tribun Jogja, setiba di lokasi, Miftah Maulana yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sunaji. Sunaji menangis. Ia menumpahkan emosinya di pundak Miftah Maulana. Pelukan itu sangat erat, berlangsung beberapa detik, sementara Miftah Maulana tampak berkaca-kaca matanya. Sunaji kemudian mengajak Miftah Maulana masuk ke rumahnya yang sederhana. Sambil duduk lesehan, keduanya berbincang. Miftah Maulana meminta maaf kepada Sunaji. Mohon dimaafkan. Meskipun niatnya guton saya minta maaf, kata Miftah Maulana. Saya kalau ada salah juga minta maaf, kata Sunaji. Sunaji mengaku tidak mengira jika akhirnya akan viral seperti ini. Seperti diketahui, video ucapan Miftah Maulana tersebut viral di media sosial. Miftah Maulana mengaku bahwa ucapannya itu sebagai candaan kepada tukang es teh saat itu. Dengan kerendahan hati saya meminta maaf atas khilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, kata Miftah Maulana dalam video di YouTube Kiai Haji Entertainment seperti dikutip pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Usman Ali tak kunjung muncul usai heboh Gus Miftah permalukan penjual es teh. Usman Ali, pria yang diketahui tertawa keras saat utusan khusus Presiden, Miftah Maulana menghina seorang penjual es, hingga kini tak kunjung muncul ke publik. Padahal, Usman Ali ikut disorot karena aksinya yang seakan ikut merendahkan penjual es yang dihina Miftah Maulana. Saat kejadian, Usman Ali berada di atas panggung dan berada persis di sisi kanan Miftah Maulana. Tak sedikit yang menyesalkan sikapnya ikut menertawakan penjual es teh dalam acara Magelang bersolawat yang dihadiri banyak jemaah. Sebab, Usman Ali merupakan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Magelang. Tepatnya adalah pengasuh pondok pesantren Api Al-Huda di Dusun Nepak, Dea Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang yang dikenal juga sebagai Islamic Boarding School. Bahkan saat Miftah Maulana terpaksa minta maaf kepada penjual es teh setelah ditelepon Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, Usman Ali juga tak tampak ikut. Pendakwa berusia 43 tahun itu mengaku hanya bercanda dan tak berniat menyakiti hati pedagang kaki lima. Ke Jakarta mau ikut Kang, karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Sunaji penjual es viral. Beliau ini sering banget ikut ngaji, sehingga yang saat itu niatnya guton tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu abang minta maaf kepada Kang Sun. Pendapatmu piye dengan orang-orang? Ujar Miftah Maulana kepada Sunaji. Saat itu, Miftah Maulana yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sunaji. Sunaji kemudian mengajak Miftah Maulana masuk ke rumahnya yang sederhana. Namun, dalam rombongan tersebut, Usman Ali tak nampak hadir. Sosok pria berjas hitam dan berkacamata yang tertawa keras saat penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman berbicara kasar kepada seorang pedagang es turut mendapat sorotan. Belakangan diketahui pria itu adalah KH Usman Ali Salman yang mengasuh pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video yang viral di media sosial,
Usman yang mengenakan peci hitam tampak tertawa terbahak setelah Miftah Maulana berkata yang tidak pantas kepada penjual es teh. Dikutip dari laman Ma'arif Nu Jateng, Usman adalah salah satu tokoh ulama Nu setempat di Magelang. Dia lahir tanggal 5 Juli tahun 1975 di Dusun Gedongan, Gondosari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Usman mengenyam pendidikan formal di MI hingga MTS. Lalu, dia lanjut belajar di Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang selama 13 tahun. Dia ingin mendirikan pondok pesantren di desa itu. Kehendaknya terwujud, namun, dia baru memiliki 4 santri dalam waktu setahun. Sebelum mendirikan pondok pesantren, Usman mendirikan TPA Al-Huda agar anak-anak usia dini remaja mengaji di TPA. Beberapa tahun kemudian dibangunlah pondok di Tanah Pekarangan di Dusun Nepak. Pondok ini diklaim sangat berpengaruh di wilayah Magelang. Akun pesantren Usman Ali Salman diserang usai tertawai pedagang es teh yang dipermalukan Gus Miftah. Nasib Usman Ali Salman, pria yang tertawa terpingkal-pingkal saat Gus Miftah menghina pedagang es teh. Usman Ali Salman ternyata merupakan pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Akibat ketawanya yang dinilai merendahkan itulah, kini akun Instagram Ponpes Api Al-Huda Nepak diserang warganet. Berdasarkan pantauan Tribun Jateng, ratusan komentar pedas disampaikan di kolom komentar. Apalagi setelah Gus Miftah minta maaf kepada penjual es teh tersebut, Usman Ali belum menunjukkan batang hidungnya. Diketahui peristiwa yang viral di media sosial itu terjadi saat acara pengajian yang digelar oleh calon Bupati Magelang Sudaryanto Trijaya di lapangan Suparji, Mungkit, Magelang. Berdasarkan video viral, pria tersebut terlihat tertawa terbahak-bahak saat Gus Miftah menghina penjual es teh. Ia bahkan tertawa sambil menunjuk-nunjuk ke arah penjual es teh yang diketahui bernama Suharji. Identitas pria itu pun akhirnya dikuliti oleh netizen di media sosial X dan Instagram. Pria itu ternyata bernama Usman Ali Salman. Ia kelahiran tanggal 5 Juli tahun 1974. Bukan orang sembarangan. Usman Ali Salman ternyata adalah pengasuh sekaligus pimpinan pondok pesantren Ponpes Api Al-Huda Nepak, Magelang. Tak butuh waktu lama, netizen langsung menyerbu akun Instagram pondok pesantren asuhan Usman Ali Salman. Pantauan tribunjakarta.com, kolom komentar akun Instagram Api Al-Huda Nepak dipenuhi ratusan hujatan dari netizen. Mereka menganggap tak sepantasnya pimpinan pondok pesantren tertawa saat melihat seseorang sedang direndahkan di depan banyak orang. Yang jualan es teh insya Allah lebih mulia daripada yang terbahak dan jual agama. Adabnya di mana Pak Kiai? Dengan menertawakan si bapak penjual es teh yang dipermalukan di depan umum. Puas Pak, seneng bener ketawa ente bos. Mempermalukan saudara seiman di depan banyak orang seperti itu. Apa Islam memperbolehkan seperti itu bos? Harta kekayaan Gus Miftah disorot usai viral olok-olok pedagang es teh. Sosok pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah kini tengah jadi sorotan usai aksinya mengolok-olok penjual es teh. Harta kekayaan Gus Miftah pun tak luput dikuliti oleh publik. Diketahui, aksi Gus Miftah dinilai mempermalukan seorang pedagang es teh bernama Sunaji dalam acara pengajiannya pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video beredar di media sosial, awalnya Gus Miftah tengah berinteraksi dengan jemaahnya. Kemudian, para jemaah meminta agar Gus Miftah memborong semua dagangan penjual es teh tersebut. Namun, reaksi Gus Miftah justru membuat banyak pihak kecewa. Alih-alih membeli, Gus Miftah justru mengolok-olok penjual es teh itu. Lantas, seperti apa harta kekayaan Gus Miftah? Gus Miftah sebagai pendakwah terkenal diketahui memiliki kekayaan yang ditaksir lumayan fantastis. Meski belum diketahui pasti berapa total kekayaannya, informasi yang beredar di internet menyebut bahwa ceramahnya bisa mencapai miliaran rupiah. Belakangan seusai viral, seorang warganet di X membeberkan bahwa tarif ceramah Gus Miftah bisa 75 juta rupiah per 1,5 jam. Kendati demikian, belum pernah ada konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Biasanya, harga seorang pendakwah selain dari tarif yang dipatok juga tergantung dari siapa yang menyelenggarakan acara.
Selain ceramah, pemuka agama Islam kelahiran tanggal 5 Agustus tahun 1981 ini juga memiliki bisnis parfum yang bernama The Gus. Gus Miftah diketahui pernah menjadi brand ambasador untuk berbagai produk, salah satunya perusahaan travel Kanomas Archi Wisata yang bergerak di bidang promosi umroh dan haji. Dari lini